Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kinerja SCM pengadaan spare part dengan metode SCOR. Studi kasusnya di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Gresik. PPT ini disusun oleh Regal Bintang Renanda NIM 230601026. Latar belakang latar belakang penelitian urgensi keandalan energi. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Gresik memiliki peran vital dalam menyuplai listrik nasional. Ketersediaan energi yang andal sangat bergantung pada ketersediaan suku cadang atau spare part mesin pembangkit secara real time guna mencegah pemadaman tidak terencana. Masalah yang kedua, masalah SCM dan inventory. Kerap terjadi backlog pengadaan, fluktuasi lead time, pengiriman spare part kritikal, serta tidak cocokan inventory gudang. Hal ini berpotensi memicu tingginya nilai unplanned outage rate atau UOR yang merugikan operasional pembangkit. Tujuan penelitian yang pertama, pemetaan KPI, mengidentifikasi dan menyusun indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator pengadaan spare part berbasis 5 proses inti. Yang kedua, evaluasi dan kinerja, mengukur kinerja aktual supply chain spare part melalui pembobotan AHP dan normalisasi SNOM de board untuk mengetahui pencapaian target. Yang ketiga, rekomendasi menghasilkan usulan perbaikan taktis dan strategis pada proses rantai pasok dengan kinerja terendah untuk mitigasi downtime. Lanjut untuk tahapan metodologi. Yang pertama, tahap pertama yaitu observasi lapangan, perancangan model konseptual dari verifikasi 18 KPI awal bersama expert internal. Dan tahap kedua yaitu penyebaran kuesioner pembobotan AHP per waste comparison kepada manajer dan supervisor logistik. Tahap ketiga, pengumpulan data histori SCM tahun berjalan, normalisasi SNOM de board dan scoring total. Untuk tahap yang keempat, analisis gap kinerja, klasifikasi traffic light system, dan penyusunan rekomendasi aksi perbaikan. Yang lanjut, dimensi SCOR, plan and atau source. Yang pertama, akurasi peramalan kebutuhan spare part, tingkat ketepatan rencana kebutuhan tahunan atau RKT dibandingkan dengan kebutuhan real pemeliharaan. Yang kedua, lead time pengiriman vendor, durasi waktu untuk penerbitan purchase order atau PO hingga kedatangan fisik spare part di unit Gresik. Untuk yang kedua, P2, optimasi tingkat safety stock, efektivitas penentuan batas persediaan minimum di gudang guna mengantisipasi keterlambatan vendor. Yang kedua atau S2, kepatuhan spesifikasi material.
rasio kesesuaian mutu spare part yang diserahkan vendor dengan standar rencana kerja dan syarat atau RKS, dimensi make, deliver and return. Untuk yang pertama, kecepatan pengeluaran material, waktu respon gudang dalam proses permintaan suku cadang dari unit pemeliharaan pembangkit. Dan yang D1, akurasi distribusi unit pemeliharaan, ketepatan pengantaran suku cadang ke titik mesin pembangkit atau PLTU yang mengalami kerusakan. 2. Tingkat penyusutan kualitas penyimpanan, rasio kerusakan atau korosi suku cadang selama masa penyimpanan di dalam gudang logistik. Yang terakhir, R1 atau lead time penanganan defect spare part, kecepatan penukaran atau klaim garansi material yang tidak berfungsi saat uji coba commissioning. Skala penilaian kinerja, ada interval score, kategori kinerja, dan status tindakan. Yang pertama, interval score dulu. Dari 90 excellent, mempertahankan, dan itu interval score 90 masuk kategori kinerja excellent. Itu status tindakannya pertahankan dan lakukan benchmarking. Untuk interval skor 70 sampai 90 untuk kategori kinerjanya good, status tindakannya monitoring berkala. Untuk interval skor 50 sampai 70 kategori kinerjanya average atau perlu evaluasi dan peningkatan minor. Untuk interval skor 40 sampai 50 kategori kinerjanya marginal. Untuk status tindakannya peringatan, perbaikan bertahap. Untuk interval skor di bawah 40 atau kategori kinerjanya poor. Untuk status tindakannya tindakan korektif segera atau kritis. Normalisasi norm de Boer, karena setiap metrik memiliki satuan pengukuran berbeda, hari, persen, rupiah, data disetarakan menggunakan formula standarisasi norm de Boer. Yaitu ini ada tata cara untuk mengetahuinya. SNOM sama dengan SI dikurangi S min bagi S max kurangi S minimal kali 100, di mana SI adalah nilai realisasi aktual. Untuk S minimum nilai kinerja terburuk dan S maksimal nilai kinerja terbaik. Nah, ini hasil evaluasi kinerja SCOR. Metrik kinerja terendah yaitu 52,0% atau skor efisiensi return. Rekomendasi perbaikan SCOM. Aksi 1, sinergi vendor dan SLA ketat, memformulasikan service level agreement atau SLA khusus mengenai kecepatan penggantian spare part cacat. Vendor wajib menyediakan konsigmen stok di area logistik UP Gresik untuk komponen-komponen kritis fast moving yang memiliki risiko kegagalan tinggi. Untuk aksi yang kedua, digitalisasi reverse logistik, membangun modul tracking return berbasis platform ERP internal PLN atau SAP Smart SCM. Integrasi data penanganan defect secara real time membantu mempercepat proses inspeksi,
klaim garansi dan pengiriman barang substitusi dari supplier. Ini kontribusi dan keaslian. Dan sekian, terima kasih dari presentasi tentang analisis SCM, analisis kinerja SCM, pengadaan spare part dengan metode SCUR, studi kasus PT PLN Nusantara Unit Pembangkitan Gresik. Sekian, terima kasih.